Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu mengenai alat reproduksi pria, fungsi-fungsi dan orientasi seksualnya. Kepada teman yang akan mempresentasikan, dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Kita masuk. Organ reproduksi pria itu dimiliki sejak dilahirkan dan kemampuan reproduksi baru akan dimulai setelah pada masa pubertas, dan masa pubertas itu dimulai atau dialami pada kisaran usia 9 sampai 15 tahun. Organ reproduksi merupakan sekelompok organ yang terlibat dalam sistem reproduksi pria untuk menghasilkan, mempertahankan, dan menyalurkan sperma. Dan organ reproduksi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, organ internal. Organ reproduksi pria ini berada pada bagian dalam terdiri dari beberapa organ yang meliputi epididymis, kelenjar prostat, kelenjar bulbouretral, vesicula, seminalis, uretra, dan vas deferens. Yang kedua, organ eksternal. Organ reproduksi pria ini berada di bagian luar, terdiri dari 3 organ, yakni penis, skrotum atau kantong sakar, dan testis. Kita bisa lihat pada gambar yang di samping, yaitu sistem reproduksi pria. Adapun beberapa fungsi dari organ reproduksi eksternal, yaitu yang pertama, selain sebagai organ seksual pada pria, penis merupakan organ reproduksi jaringan seperti spons yang berisi darah. Ketika kita menerima rangsangan, penis yang sehat akan mendapat aliran darah masuk dan mengisi ruang kosong di dalamnya. Aliran darah yang deras ini akan menciptakan tekanan, sehingga penis menjadi membesar dan mengeras yang disebut sebagai proses ereksi. Secara umum, anatomi penis memiliki 3 bagian utama, yaitu akar atau radix, batang atau korpus, dan kepala atau glans. Yang dimaksud dengan akar atau radix ini yaitu bagian pangkal penis yang terletak di dekat dasar panggul. Batang atau korpus, bagian penghubung akar dan kepala penis yang terdiri dari 3 silinder jaringan ereksi, yakni 2 buah corpora cavernosa dan sebuah corpus spongiosum. Kepala atau glans, bagian ujung penis dengan bentuk mengerucut dan terdapat lubang saluran uretra untuk mendukung fungsi penis sebagai tempat keluar urin dan air mani. Banyak di antara kita orang awam yang mengenal testis dengan sebutan pelir atau biji kemaluan. Organ ini berbentuk oval seperti telur. Testis dibungkus oleh skrotum dan terletak di belakang penis. Testis akan mulai tumbuh ketika laki-laki memasuki masa pubertas, sekitar 10-13 tahun. Ketika organ reproduksi ini tumbuh, akan muncul rambut halus berwarna lebih gelap dan menggantung ke bawah. Dan setiap pria memiliki ukuran atau bentuk testis yang berbeda. Fungsi testis adalah memproduksi dan menyimpan sperma. Bukan hanya itu pula, testis juga berfungsi untuk memproduksi hormon testosteron, yaitu hormon yang memberikan perubahan pada bentuk tubuh pria selama masa pubertas dan menghasilkan sperma. Adapun bagian sistem reproduksi pria yang berhubung langsung dengan testis, yaitu epididymis, tempat penyimpanan sementara sel sperma yang dihasilkan testis sebelum dapat digunakan untuk membuahi sel telur. Dan vas deferens, saluran berbentuk tabung yang berfungsi menyalurkan sel sperma matang dari epididymis menuju uretra untuk dikeluarkan saat ejakulasi. Skrotum merupakan sebuah kantong kulit yang menggantung di belakang penis. Organ ini berfungsi untuk membungkus testis dan mengontrol suhu testis.
Testis harus berada pada suhu tepat agar bisa memproduksi sperma yang normal. Otot-otot khusus yang ada di dinding skrotum memungkinkan testis mengerut atau menegang apabila terjadinya perubahan suhu. Testis secara alamiah akan mengkerut atau mengecil ukurannya terkena suhu dingin. Sebaliknya, jika berada di suhu hangat testis akan menjadi elastis. Adapun beberapa fungsi dari organ reproduksi internal, yaitu dilanjutkan oleh teman saya, Juliana. Oke, adapun beberapa fungsi dari organ reproduksi internal, yaitu yang pertama, epididymis berfungsi untuk menyimpan sel sperma yang direproduksi di testis dan mengangkat sperma yang belum matang menuju tabung vas different agar menjadi sperma matang. Yang kedua, vas different adalah tabung yang berfungsi mengangkut sperma matang menuju uretra, yakni saluran yang membawa urin atau sperma keluar tubuh dalam persiapan ejakulasi. Yang ketiga, vesukalasi seminalisis berfungsi sebagai penghasil cairan fruktosa yang digunakan sperma sebagai sumber energi ketika beraktivitas. Yang keempat, kelenjar prostat terletak di bawah kantung kemih dan mengelilingi saluran kemih atau uretra, yaitu saluran tempat keluarnya urin dan sperma dari dalam tubuh. Fungsi utama prostat adalah menghasilkan cairan yang tercampur sel sperma yang direproduksi testis untuk proses ejakulasi. Cairan prostat berfungsi untuk menjaga sel sperma agar tetap sehat dan kualitasnya baik. Prostat juga memiliki komponen antibodi untuk melindungi dari bakteri dan patogen penyebab penyakit. Yang kelima, kelenjar bulbouretral berperan menghasilkan cairan yang berfungsi untuk melumasi uretra dan menetralisir keasaman yang mungkin ada karena tetesan sisa urin. Peran utama dari semua organ reproduksi pria adalah untuk bekerja sama memproduksi dan mengeluarkan semen ke sistem reproduksi wanita saat dalam bentuk atau melakukan hubungan seksual. Adapun hormon yang berperan dalam sistem reproduksi pria disebut juga sebagai bahan bakar bagi alat reproduksi pria. Tanpa hormon, alat reproduksi pria dan bagian lainnya tidak dapat bekerja dengan baik dan tidak bekerja secara maksimal. Ada pula 3 hormon yang berperan penting dan organ reproduksi manusia, yaitu follicular hormone atau FSH, yang kedua luteinizing hormone atau LH, dan testosteron. FSH dan LH adalah 2 buah hormon yang direproduksi di kelenjar pituitaris. FSH berperan penting dalam proses produksi sperma di tubuh. Sementara itu, LH berperan dalam reproduksi testosteron yang diperlukan dalam proses pembentukan sperma. Testosteron juga penting untuk pertumbuhan karakteristik pria, seperti massa dan kekuatan otot, distribusi lemak, massa tulang, dan dorongan seksual. Sementara testis pria tidak sama dengan ovarium. Organ reproduksi ini tidak akan kehilangan kemampuan untuk menghasilkan hormon. Jika pria masih tergolong sehat, maka akan menghasilkan sperma dengan baik. Menurut parameter yang dikembangkan oleh Institut Kesehatan Nasional Amerika Serikat, volume sperma normal berkisar antara 1,5 sampai 5 ml. Sementara itu, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, volume sperma rata-rata adalah 3,7 ml dengan volume rata 6,8 ml. Perhimpunan Internasional untuk
penggabatan seksual masyarakat pria mengeluarkan rata-rata 1,25 sampai 5 ml sperma setiap kali ejakulasi. Adapun beberapa jenis gangguan dan penyakit yang dapat menyerang alat reproduksi pria yaitu gairah seksual rendah. Pada pria digambarkan sebuah kondisi terjadinya penurunan minat seseorang terhadap aktivitas seks. Gairah seksual rendah juga bisa disebabkan oleh banyak faktor, seperti gaya hidup tidak sehat, riwayat penyakit tertentu, atau pengaruh hormon. Jika kita tidak menjaga kebersihan organ intim dengan baik dan benar, maka akan lebih rentan terkena berbagai infeksi. Salah satunya infeksi jamur pada penis yang dapat menimbulkan ruam kemerahan dan bercak putih pada penis. Bisa kita lihat bersama, itu adalah beberapa gambar sistem reproduksi pria. Jadi teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang boleh diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kami. Diminta kesediaan atau mohon jika ada pertanyaan, kritik atau saran dari teman-teman, bahkan meme, kami mohon bantuannya. Terima kasih.